adik-adik, senang sekali bisa kembali berjumpa bersama kalian lagi. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman. Sebelumnya seperti biasa kita doa dulu ya adik-adik. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Tuhan sudah menjaga kami sampai saat ini. Tuhan masih merawat kami, juga keluarga kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mohon berikan kami telinga seorang murid, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu bisa tertanam dalam hati kami, menuntun jalan-jalan hidup kami. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang waktunya kita dengar cerita dulu ya. Iblis adalah satu makhluk yang tidak dapat kita lihat. Tadinya, ia adalah salah seorang kepala malaikat. Kedudukannya tinggi dan rupanya elok. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi di kitab Kejadian 1 ayat 1, ia sudah ada bahkan bersorak-sorai bersama semua malaikat yang lain. Ia bertahta di taman Allah yang penuh dengan segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lasurit, batu dara, dan malakit. Wah, banyak sekali segala batu permata yang berharga ini. Tempat tatahannya bahkan terbuat dari emas. Ia menempati kedudukan yang tertinggi dalam ciptaan Allah. Ia benar-benar elok karena firman Tuhan mengatakan, gambar dari kesempurnaan Engkau, penuh hikmat dan maha indah. Wah, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keindahan kepala malaikat ini, hingga Alkitab hanya mengatakan gambar dari kesempurnaan. Tapi suatu hari, kepala malaikat yang luar biasa elok dan menempati kedudukan paling tinggi ini berkata dalam hatinya, "Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak, aku hendak, aku hendak." Itulah yang dikatakan dan diinginkan oleh kepala malaikat. Ia menjadi sombong dan ingin menyamai Allah. Ia memberontak kepada Allah, dan ia melibatkan sepertiga dari para malaikat dan seluruh makhluk ciptaan di bumi. Akhirnya, Allah menghukum mereka semua. Kepala malaikat menjadi iblis, dan sepertiga dari para malaikat yang mengikutinya menjadi roh-roh di udara atau para penguasa kerajaan angkasa. Sedangkan seluruh makhluk hidup di bumi menjadi roh-roh jahat. Allah juga menghakimi bumi yang tercemar karena pemberontakan itu. Allah membongkar-bangkirkan gunung-gunung dalam murkanya, menggeser bumi dari tempatnya, memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan materai, sehingga bumi tertutup oleh air menjadi gelap gulita dan kosong. Itulah yang terjadi di kitab Kejadian pasal 1 ayat 2. Mengapa setelah Allah menciptakan langit dan bumi yang pasti indah, kok tiba-tiba di ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya? Belum berbentuk di ayat 2 ini, terjemahan yang benar adalah menjadi tandus dan gersang. Mengapa demikian? Karena kepala malaikat bersama sepertiga dari para malaikat ditambah seluruh makhluk di bumi memberontak kepada Allah. Jadi sebenarnya di antara Kejadian pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 ini ada cerita yang panjang tentang pemberontakan kepala malaikat.
Dari mana kita tahu? Dari kitab-kitab lain di Alkitab. Kelak ketika remaja, kalian akan mempelajarinya lebih dalam. Lalu, di kitab Kejadian pasal 1 ayat 3, Allah memulihkan penciptaannya atas langit dan bumi selama 6 hari. Jadi, selama 6 hari itu bukan penciptaan awal langit dan bumi, tapi merupakan pemulihan penciptaan Allah. Tidak heran jika hari ini para ahli menemukan fosil-fosil yang usianya lebih tua dari Adam dan Hawa. Ada fosil binatang-binatang raksasa yang tidak kita temukan di zaman ini. Dari manakah semua itu? Dari penciptaan semula sebelum ada pemberontakan kepala malaikat. Nah, sekarang kamu sudah tahu asal-usul iblis. Jadi menurutmu, mungkinkah iblis menang melawan Allah? Tidak, ya, iblis nggak mungkin ya menang melawan Allah. Dan mungkinkah iblis menyamai Allah? Tidak, ya, iblis nggak bisa menyamai Allah. Suatu hari nanti Allah akan menghukum iblis dengan hukuman yang sangat berat, sehingga kita tidak akan mau membayangkannya. Allah menciptakan lautan api untuk menghukum iblis selama-lamanya. Dalam pemulihan penciptaannya selama 6 hari, Allah menciptakan terang, cakrawala, daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang, burung-burung, ikan, binatang, dan manusia. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan Allah akan membuat manusia berkuasa atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah akan menggunakan manusia untuk mewakilinya menghukum iblis. Itulah sebabnya iblis terus-menerus berusaha keras menipu kita dengan umpan-umpannya. Tujuannya adalah merusak kita sehingga kita tidak lagi berguna bagi Allah, tidak bisa mewakili Allah, memerintah dan menghukum iblis. Iblis sangat kuat, tetapi Allah lebih kuat. Jangan meremehkan iblis, tetapi kita juga tidak perlu takut kepadanya, karena Tuhanlah yang berkuasa atas iblis. Jadi, di alam semesta ini ada iblis, kepala malaikat yang telah dihukum Tuhan. Lalu ada roh-roh di udara, yaitu sepertiga dari malaikat yang mengikuti iblis memberontak kepada Allah. Dan roh-roh jahat, yaitu para makhluk di bumi yang kehilangan tubuh jasmaninya. Adik-adik, kita juga perlu menghindari tempat-tempat di mana ada roh-roh jahat yang berbicara kepada manusia. Jangan pergi ke tukang tenung. Melalui tukang tenung, roh-roh jahat itu pura-pura menjadi teman atau saudara-saudara kita yang telah meninggal. Roh-roh jahat itu juga suka merasuki tubuh manusia karena mereka kehilangan tubuh jasmaninya. Ada sebuah cerita ketika Tuhan Yesus tiba di Gerasa. Tuhan Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan orang yang dirasuki roh-roh jahat. Tahukah kamu bagaimana kondisi orang yang dirasuki roh-roh jahat itu? Yang pertama, dia tidak memakai apapun, tidak mempunyai rasa malu, tidak tinggal di sebuah rumah, hanya tinggal di antara kuburan-kuburan, tempat yang gelap dan kotor. Tidak bisa tenang atau diam. Siang malam ia berkeliaran di peguburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Yang keempat, sangat kuat. Dia bisa memutuskan rantai yang membelenggunya. Yang kelima, tidak cinta diri sendiri. Ia memukuli dirinya sendiri dengan batu. Di dalam orang itu tidak hanya ada satu roh jahat, tetapi sekelompok roh jahat. Suatu hari, ketika ia melihat Tuhan Yesus yang datang dari jauh, ia berlari dan menyembahnya. Karena sebelumnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Orang ini tidak hanya datang menyembah Yesus, ia bahkan menangis dengan suara keras dan berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Siapakah namamu?" Ia menjawab, "Namaku Legion, karena kami banyak."
Pada saat itu segerombol besar babi sedang mencari makan di lereng bukit. Mereka memohon kepada Tuhan Yesus, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Maka Tuhan Yesus mengizinkan mereka, lalu mereka keluar dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Gerombolan babi yang jumlahnya sekitar 2000 ekor terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati tenggelam di dalamnya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah dirasuki roh-roh jahat tersebut? Ia duduk, berpakaian, dan sudah waras. Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas iblis, roh-roh di udara, dan atas roh-roh jahat. Jadi adik-adik, kita nggak perlu takut sama iblis karena Tuhan itu jauh lebih kuat daripada iblis. Oke adik-adik, firman sampai di sini. Kita doa dulu ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Dikau adalah Allah yang berkuasa, Dikau Allah yang berdaulat, berkuasa di atas segalanya di muka bumi ini, termasuk di atas iblis. Tuhan, Dikau Allah yang mengalahkan iblis. Biarlah Tuhan, firman-Mu menjadi pedang bagi kami untuk melawan setiap hasutan-hasutan iblis dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjaga kami sepanjang hari dalam sekolah kami, belajar kami, dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, ayat hafalan kali ini kita ambil dari Lukas pasal 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan mereka tenaga dan kuasa untuk menguasai iblis-iblis dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Adik-adik, ayat hafalannya dihafal ya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Markus pasal 4 ayat 41b. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan badai pun taat kepadanya. Amin. Pasal 4 ayat 41b. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Markus pasal 4 ayat 41b. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya. Amin. Markus pasal 4 ayat 41b. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Pasal 4 ayat 41b. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Amin. 4 ayat 41b. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Haleluya. Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Amin. Haleluya.